Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alfiansyah. Saya dari jurusan Manajemen Informatika dari kelas MI 21A. Dalam video kali ini saya akan mencoba mengisi soal latihan Excel tentang fungsi logika if atau bagaimana kita cara menggunakan rumus logika if. Ya udah, tanpa basa-basi kita simak soal dan video berikut ini. Baik, kita sudah masuk ke lembar kerja Excel. Pertama-tama, biasanya saya sebelum mengerjakan soal, saya selalu mengatur ukuran huruf dan jenis huruf. Saya biasanya menggunakan huruf Tahoma. Sebentar. Dan ukurannya cukup 10 aja ya. Oke, langsung kita lihat soalnya baik-baik. Nah, di sini soalnya pertama kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke soalnya. Two, here we go. About not too long ago, I woke up feeling kinda blue. So I picked up my phone and I decided that I'd hit up you. so then, We talked for a little while, asked me if I could roll through. so we Met up, got food, and we spent time till the night was through. can I Call you my own, and can I call you my lover? Call you my one and only girl. can I Call you my everything, call you my baby. You're the only one who runs my world. I remember this night we had outside on the grass, us two. we were Gazing up at stars. Baik, soal sudah selesai dibuat. Kurang lebih semuanya sama. Di sini yang berbeda hanya warna untuk keterangan dan judul yang berbeda. Oleh karena itu kita lanjut ke instruksi nomor 2. Nomor 2, lengkapi kolom keterangan status dengan fungsi if. Tunggal dengan kriteria jika kolom status karyawan adalah K, maka isiannya kawin, dan selain K artinya tidak kawin. Kita langsung simak saja bagaimana cara mengerjakannya. Kita klik keterangan status, kita beri fungsi di sini sama dengan if. Lalu kita klik sel status karyawannya. Berikan keterangan jika sel D3 ada sama dengan K, maka isian status karyawan adalah kawin. Dan selain K, maka isian status karyawan adalah tidak kawin. Setelah seperti ini, kita enter. Dan kita drag sampai bawah. Oke, kita cek baik-baik. Status karyawan dengan keterangan K, keterangan statusnya kawin. Dan selain K, artinya TK, tidak kawin. Sudah sesuai seperti instruksi nomor 2. Lanjut ke instruksi nomor 3. Baiklah, kita telah selesai mengisi instruksi nomor 2. Setelah nomor 2, yang selanjutnya nomor 3. Kita simak dulu soalnya. Nomor 3, lengkapi kolom tunjangan jabatan dengan fungsi if menjemuk dengan kriteria jika supervisor maka tunjangannya 700.000 dan ya accounting bla 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 semua. Artinya if menjemuk ini tidak seperti instruksi nomor 2. Jadi kita menggunakan banyak if di sini. Kita langsung simak aja ke cara pengisiannya. Oh ya, saya barusan sudah setengahnya ketik rumus agar tidak terlalu lama durasi videonya. Oke. Di sini saya tinggal melanjutkan setelah supir, yaitu keamanan.
sini saya akan menjelaskan dari rumus pertama sama dengan if sel F3 sama dengan tanda kutip supervisor maka 700.000. Artinya jika di sel F3 sama dengan supervisor maka tunjangan jabatannya diberikan sebesar 700.000 rupiah. Dan begitu pula dengan if yang lainnya. Kenapa saya maksudnya kenapa di sini semuanya sel sama F3 kenapa akunting gak ada di F4, kenapa kasir gak ada di F5? Karena ketika saya coba enter dulu ya, ketika kita drag kolomnya akan dengan sendirinya mengikuti sel baris. Jadi ketika kita drag ke bawah ya si selnya juga ngikutin gitu. Baik. Oh ya, untuk penggunaan number atau huruf di rumus if, jika kalian menggunakan huruf maka kalian harus memakai tanda kutip agar si Excel membaca kalau itu adalah huruf. Dan untuk nomor kalian tidak usah memakai tanda kutip karena si Excel akan membaca itu adalah angka atau numbering. Dan satu hal lagi yang penting, kalian harus kurung tutup, memasang kurung tutup di akhir dan jumlah kurung tutupnya sesuai dengan if yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan if 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan begitu pula tutup kurungnya ada 6. Jika kalian kurang 1 maka ini yang terjadi. Tapi tenang saja, kalian tinggal yes aja, Excel akan mengoreksinya sendiri. Baik, kita langsung lanjut saja ke instruksi nomor 4. Setelah kita selesai mengerjakan instruksi nomor 2, nomor 3, yang selanjutnya sudah pasti nomor 4. Kita cek soalnya. Lengkapi kolom tunjangan keluarga dengan fungsi if dan fungsi and. Artinya kita akan menggunakan rumus gabungan antara fungsi if dan and. Cara penggunaannya kita langsung simak aja videonya. Dan saya akan jelaskan setelah saya selesai mengetikkan rumus. Baik, kurang lebih seperti ini rumusnya. Oke, mari kita pilah satu persatu. Lengkapi kolom tunjangan keluarga dengan fungsi if dan fungsi and dengan kriteria. Si kriteria ini adalah kriteria untuk fungsi and. Yang dimaksudkan ialah ini. Nah, jika jenis kelamin karyawan laki-laki dan keterangan status kawin, maka mendapatkan tunjangan keluarga 300.000. Jadi, jika salah satunya tidak memenuhi syarat antara laki-laki dan kawin, tidak akan mendapatkan tunjangan keluarga. Misalnya, karyawan jenis kelaminnya perempuan dan keterangan statusnya mau itu kawin atau tidak kawin, tetap saja tidak akan mendapatkan tunjangan keluarga dikarenakan tunjangan keluarga ini dikhususkan dan harus status karyawan sudah kawin dan jenis kelaminnya laki-laki. Seperti ini. Jadi untuk yang selain laki-laki dan kawin, mereka tidak akan mendapatkan tunjangan keluarga. Nah, seperti ini. Kawin laki-laki. Oke, kita pilah rumusnya. Ya. Cara menggunakan rumus gabungan yaitu if dahulu kita ketik, setelah itu yang persyaratan barusan harus laki-laki dan kawin, itu menggunakan fungsi and.
Jadi fungsi n itu dimasukkan ke rumus if di mana di bagian logical test ya. Logical test itu kurang lebih kayak sisi persyaratannya. Nah setelah itu cara membacanya kurang lebih seperti ini, sama dengan jika logical testnya jika sel C3 adalah laki-laki dan sel E3 adalah kawin, maka tunjangan keluarga diberikan sebesar 300.000. Dan selain laki-laki dan kawin tidak dapat tunjangan keluarga. Kurang lebih seperti itu. Berbeda jika kita menggunakan atau bahasa Inggrisnya itu or. Jika kita menggunakan rumus or, maka jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akan tetap mendapatkan 300.000. Seperti ini contohnya. Dan kenapa ini tidak dapat tunjangan? Ini karena tidak memenuhi salah satu persyaratan yang diberikan. Kita lihat, keterangan statusnya tidak kawin. Jenis kelaminnya perempuan. Sedangkan dalam rumus ini persyaratannya itu harus laki-laki dan kawin. Berbeda lagi jika menggunakan rumus N. Jika menggunakan rumus N, kedua syarat laki-laki dan kawin ini harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak ada, ya maka tidak dapat tunjangan. Berbeda seperti or. Ya, berubah kan semuanya? Oke, kita lanjut ke instruksi nomor terakhir. Baik, kita sudah sampai ke instruksi nomor 5 dan 6 ya. Kita akan satukan karena mungkin rumus ini tidak serumit rumus yang sebelumnya. Kita hanya tinggal menjumlahkan semua gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga ke total gaji yang diterima. Rumusnya itu mudah, kita tinggal seperti perhitungan pertambahan kita di SD dulu. Jadi kita tinggal klik saja gaji pokoknya, terus kita tinggal kasih lambang plus, kita klik tunjangan jabatan, kasih lambang plus, kita klik tunjangan keluarga. Kita enter, kita drag ke bawah. Oh ini ada value. Oh ini. Oh iya, teman-teman, ini value terjadi di sini dikarenakan pada tunjangan keluarga kita menulis tidak dapat tunjangan, dan kita ganti saja ini menggunakan 0 ya. Mengapa? Karena barusan adalah huruf. Kan huruf sama angka itu nggak bisa dijumlahin, makanya hasilnya juga value. Oke, kita drag. Kita benerin rumusnya. Oke. Ya, udah benar semuanya. Kita tinggal isi yang di bawahnya. Cara mengisinya, kita sama dengan berikan rumus sum. Kita drag. Enter. Setelah ini kita drag lagi ke pinggir. Udah selesai. Mengapa? Udah nggak ada soal lagi. Jadi udah selesai. Udahan saja ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.